Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 5 ya, untuk analisa saham mingguan untuk periode 31 Oktober sampai dengan 4 November. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Kios. Nah, Kios ini sudah terpantau sideways sekitar 2 mingguan. Nah, ini boleh diperhatikan ya. Kios ini masih bertahan atau masih santai di atas support 472. Nah, ini mudah-mudahan 472-nya kuat ya, nggak jebol lagi ke bawah. Kalau saran saya tunggu dia breakout 508 untuk saat ini ya. Kalau misalkan dia breakout 508, kalau teman-teman mau ambil posisi untuk masuk silakan. Jadi ini dipantau aja minggu depan apakah Kios akan lanjut menguat lagi. Targetnya adalah di harga 620 untuk saat ini. Saham berikutnya yaitu adalah LPPF. Nah, LPPF sudah 2 hari ya candle merah, ini sepertinya sudah kurang tenaga. Mungkin mau isi tenaga dulu, mungkin dia akan koreksi lagi ya. Kita lihat aja apakah koreksinya akan menembus 4.420, atau kalau misalkan ternyata dia cukup dalam, tungguin aja apakah dia akan mantul di area support harga 4.430. Sorry, 4.200. Nah, ini kita perhatikan kalau misalkan dia terkoreksi apakah dia turun ke 4.200 atau enggak, atau kalau misalkan dia sudah mantul di area 4.420, mungkin teman-teman sudah bisa ambil posisi di area tersebut. Saham berikutnya yaitu adalah Aldo. Nah, Aldo sudah terpantau menguat terus ya dari mulai tanggal 7 Oktober. Nah, ketika sudah mencapai harga 830 ya, 850, dia sekarang koreksi. Nah, untuk Aldo jika dia mau melanjutkan trennya, minimal dia harus close di atas harga 825. Nah, kalau misalkan dia kembali menguat di atas 825, potensi untuk breakout dari harga 850 itu masih sangat mungkin. Tapi kalau misalkan Aldo ternyata masih lanjut koreksi, kita lihat apakah koreksinya akan menuju ke area 780-nya. Kalau dia ke 780, teman-teman yang belum punya boleh siap-siap ambil posisi. Untuk targetnya Aldo nih lumayan ya, kalau misalkan dia bisa breakout 850 dan juga bisa breakout resisten 875. Mungkin bisa ke sekitar harga 945, atau bahkan kalau dia kuat Aldo nih bisa sampai ke harga 1040-an. Jadi diperhatikan aja karena sudah mau berangkat sepertinya. Kalau dia ada koreksi bisa ambil waktu dia koreksi dulu ya, selama masih ada di atas 780. Saham berikutnya adalah SMGR. Nah, SMGR nih terus masih nanjak. Ini masih ada potensi kenaikan ya untuk SMGR. Perhatikan di minggu depan kalau dia berhasil breakout lagi 7.800. Yang sudah punya masih bisa hold ya. Ini masih bagus sekali untuk SMGR. Targetnya paling enggak kalau bisa dia lanjut naik lagi yaitu ke sekitar harga 8.575. Sebetulnya targetnya masih panjang ya, kalau apalagi dia sampai bisa tembus 8575, ini akan sangat luar biasa. Jadi diperhatikan aja pergerakan dari SMGR. Saham berikutnya yaitu ITMG. ITMG terkoreksi 2 hari ya, dan di hari Jumat terkoreksi 0,61%. Nah, untuk ITMG sebetulnya support yang paling kuat adalah di 41.825. Tapi kalau misalkan dia masih lanjut turun, kita lihat apakah penurunannya ke area harga 43.725. Kalau misalkan nggak sampai ke situ, masih ada kemungkinan dia masih lanjut naik lagi ya. Nah, kalau misalkan dia masih lanjut lagi dan bisa breakout 46.650, nih kemungkinan dia akan naik cukup kencang ya. Ini masih boleh hold yang sudah beli jauh-jauh hari di bawah,
mudah-mudahan cuannya makin lebar. Saham berikutnya yaitu Adro. Nah, Adro terpantau merah lagi ya di hari Jumat, tapi masih boleh diperhatikan selama dia masih berada di support 3.780. Tapi kalau misalkan dia sudah jebol 3.780-nya, ini teman-teman sudah mesti agak hati-hati. Nah, kalau misalkan jebol, kemungkinan dia bisa ke EMA 100-nya atau EMA 200, bisa cukup dalam. Tapi kalau misalkan ternyata dia kembali naik, atau paling enggak dia mantul di area support 3.840 ya. Ini mudah-mudahan bisa balik lagi ke atas, bisa membuat ATH baru ya untuk Adro ya. Mudah-mudahan bisa tembus 4.250-nya lagi. Saham berikutnya adalah Indi. Ini juga terkoreksi ya di hari Jumat kemarin. Nah, untuk Indi kalau dilihat ada kemungkinan potensi dia akan terkoreksi dulu kalau dilihat. Karena dia beberapa hari nggak bisa close di atas harga 3.260. Nah, ini kalau misalkan dia sudah mulai turun lagi dan menembus 3.180, ini sudah mesti hati-hati. 380 lalu ke 3180 lalu ke harga 3160 ditembus, sudah mesti hati-hati. Nah, harapannya mungkin dia bisa mantul lagi di area harga 3.180. 2.940. Nah, kalau dia bisa rebound di area ini adalah support yang cukup kuat untuk Indi adalah di harga 2.940 untuk saat ini. Saham berikutnya yaitu adalah Fire. Nah, ini Fire sudah mulai bergerak ya, tapi cukup liar, mesti hati-hati. Dan di hari Jumat kemarin dia naik lagi ya di 11,86%. Nah, ini saya sarankan yang bermental baja aja yang masuk saham ini, karena pergerakannya cukup serem kalau yang nggak terbiasa untuk main cepat. Nah, ini juga sebetulnya sih bisa juga kalau mau swing ya di saham ini, tapi kita lihat aja. Kalau misalkan Fire berhasil menembus 274 ya. Kalau dia tembus 274, targetnya masih di harga 324 dulu untuk saat ini. Kalau bisa tembus 324, kemungkinan dia akan lanjut rally naik ke atas. Nah, masih ada resisten juga di sini 340. Nah, untuk support kuat untuk Fire saat ini adalah di harga 220-an ya. Ya, 220. Nah, untuk Fire kalau misalkan sudah bergerak di bawah 220 ya sudahi saja. Tapi kalau misalkan dia masih melanjut naik, masih boleh diperhatikan. Saham berikutnya yaitu BSSR. Nah, apakah BSSR akan terkoreksi? Kita lihat. Kalau BSSR koreksinya tidak tembus dari harga 4.370, ini masih boleh diperhatikan kalau dia mulai bergerak naik lagi. Tapi kalau saran saya tunggu dulu ya, sepertinya dia mau koreksi cukup dalam. Tapi dilihat aja kalau misalkan sekiranya dia tembus di area 4.450 ya, kemungkinan dia akan ke 4.370. Kalau misalkan dia nggak rebound atau nggak mantul, ya udah cari saham yang lain. Tunggu ada momentum bagus lagi dia untuk naik kembali. Tapi kalau misalkan ternyata dia menghijau lagi di atas harga 4.640, teman-teman boleh perhatikan pergerakannya. Boleh juga untuk spek buy ya, sambil menunggu dia bisa breakout harga 4.760. Target terdekatnya ya bisa di harga 5.200, atau kalau mau pakai harga yang paling tingginya saat ini adalah di 5.730. Kita lanjut ya ke ABMM. Nah, ABMM sepertinya hijau merah. Apakah dia akan lanjut lagi? Nah, ini terlihat sekali ya, dia mantul di
area 4.100 ya, di atas 4.100. Dan kemarin di hari Jumat dia juga sempat menyentuh 4.150 nih. Nah, tapi dia naik lagi. Nah, hampir menyentuh 4.150. Nah, ini masih boleh diperhatikan ya. Tapi kalau misalkan buat yang belum punya, kalau misalkan dia turun sampai ke bawah 4150, ini mesti hati-hati dulu. Atau misalkan turun ke 3.930, kalau misalkan dia nggak rebound atau nggak mantul di area ini, sebaiknya jangan masuk dulu buat teman-teman yang belum punya. Tapi kalau misalkan dia mantul, apakah mantulnya di 3.930 atau mantulnya di area 3.570. Nah, ini 3.570 adalah support yang kuat untuk ABMM untuk saat ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu KKGI. Nah, KKGI hari ini turun atau terkoreksi 1,56%. Nah, ini posisinya jadi kurang menarik lagi ya. Kita lihat aja apakah di minggu depan dia kembali menguat lagi untuk menembus 630-nya. Kalau berhasil menembus 630 atau 635, ini akan sangat bagus lagi. Tapi dengan volume yang kuat ya. Tapi kalau volume yang lemes lagi ya, sebaiknya cari saham yang lain aja atau nunggu breakout sekalian, nunggu breakout 660. Selanjutnya adalah Bumi. Nah, akhirnya Bumi koreksi. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Sudah koreksi, apakah dia akan mantul menghijau? Ini boleh diperhatikan ya di minggu depan. Ini dia mantul di area support 179, yaitu EMA 10-nya ya. Mudah-mudahan ini bagus. Sempat menyentuh 179 ya. Low-nya 181. Oh, belum sempat sentuh ya. Masih ada support 179. Nah, tapi dia nggak sampai. Kita lihat aja apakah dia lanjut turun lagi ya. Kalau misalkan lanjut turun lagi, kalau misalkan masih mantul di area 176 atau 179 lalu menghijau, ya teman-teman boleh ambil posisi. Tapi kalau misalkan ternyata tembus, ya tungguin dulu mungkin di area 156. Selanjutnya adalah Akra. Nah, Akra setelah diguyur ya tanggal 25 Oktober kembali menguat lagi nih, naik lagi ya. Ini juga sebaiknya kalau Akra, saran saya tunggu dia breakout di atas 1450 atau close dulu dia di atas 1450. Tapi kalau misalkan ternyata jalannya kuat, bisa menembus resisten ini ya. Ini beberapa resisten ini cukup kuat. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ada resisten di 1485 dan juga resisten di 1495. Nah, ini kalau kuat ditembus, targetnya adalah di 1555 dulu. Saham berikutnya yaitu SBMA. Nah, SBMA setelah naik 14,4% di tanggal 26, ini sudah koreksi 2 hari ya. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau kembali menguat lagi di atas 236. Kalau dia kembali naik lagi di atas 236, boleh siap-siap ambil posisi kalau dia kuat. Apalagi kalau bisa kencang ya, menembus previous high-nya di 240, ini juga boleh teman-teman siap-siap untuk buy kalau dia kembali menguat lagi. Tapi kalau ternyata dia koreksi lagi ya di minggu depan, lihat koreksinya apakah dia akan mantul di area support 216. Nah, kalau misalkan di 216 tembus, tunggu dulu, lihat apakah mantul di EMA 100-nya atau enggak. Ya. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk SBMA. Saham berikutnya yaitu adalah CEM. Nah, CEM akhirnya koreksi ya di hari Jumat.
3,31%. Apakah akan lanjut lagi? Ya kita lihat apakah dia mantul di 114 atau enggak. Kalau dia menghijau lagi, silakan kalau mau ambil posisi. Targetnya masih lumayan ya, kalau misalkan teman-teman cari targetnya di sini masih banyak resisten sebetulnya. Mungkin ya kita doakan aja paling nggak bisa ke 148 ya untuk CEM. Saham berikutnya yaitu Arna. Nah, Arna koreksi 1% setelah menguat hampir 1 minggu lebih ya. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau Arna mau lanjut, dia harus breakout dan bisa close lagi di atas 920. Kalau dia bisa bertahan di atas 920, ini boleh dipantau pergerakannya ya. Targetnya terdekat adalah di sekitar harga 955 ya untuk saat ini. Kalau misalkan kuat lagi, target terjauhnya adalah di 1010 untuk Arna. Ini masih boleh dipantau ya pergerakannya karena baru bergerak naik. Tapi kalau misalkan dia lanjut turun ya tunggu aja atau cari saham yang lain aja dulu. Saham berikutnya yaitu KRYA. Nah, KRYA lanjut koreksi ya 2 hari dan tembus 366. Apakah dia akan menuju ke 342? Nah, kalau ke 342, lihat apakah dia rebound atau enggak. Nah, kalau misalkan dia rebound di 342, teman-teman boleh ambil posisi kalau dia kembali menguat. Saham berikutnya adalah SCMA. Nah, SCMA doji ya. Di hari Jumat kemarin, doji di harga 236. Masih ada kemungkinan? Masih. Kalau misalkan dia turun, pastikan turunnya itu nggak menembus MA 100-nya, yaitu di harga 226. Kalau misalkan tembus 226, gimana? Tungguin lagi di area 222. Nah, kalau di 22 dia tembus, ya tunggu dulu sampai ada pantulan lagi, mungkin di 220. Nah, tapi kalau sudah doji gini, mudah-mudahan sih bisa naik lagi. Akan lebih bagus dia bisa berhasil breakout 224 dan sudah mulai bergerak di atas 224. Kemungkinan dia akan lanjut uptrend ya. Nah, kalau dia sudah mulai di atas 224, tinggal breakout EMA 200-nya ya di 250. Nah, ini juga bisa dijadikan target sebelumnya nih, yaitu di 270. Mudah-mudahan masih ada yang hold ya, bisa profit dari saham ini. Oke, mungkin untuk video kelima sampai SCMA aja. Nanti akan saya lanjut lagi untuk video saham-saham berikutnya. Masih ada banyak, masih ada beberapa yang mudah-mudahan membantu teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya buat teman-teman yang baru nonton di channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.